Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan saya Bidang Novita, saya berjaga di sini. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Intan. Iya Ibu Intan, sebelumnya apa ada keluhan Ibu? Enggak ada. Saya di sini akan memberikan konseling tentang metode praktis femisida. Sebelumnya apa Ibu sudah mengerti tentang metode ini? Ini. Langsung saja ya, saya jelaskan ya Ibu. Spermisida adalah alat kontrasepsi yang mengandung zat kimia yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam traktus genitalia internal secara mekanis untuk menghalangi spermatozoa dan secara kimiawi untuk imobilisasi atau mematikan spermatozoa. Untuk macam-macamnya ada aerosol atau busa, akan efektif setelah dimasukkan atau imersi. Aerosol dianjurkan bila spermisida digunakan sebagai pilihan pertama atau metode kontrasepsi lain tidak sesuai dengan klien. Tablet vagina, suppositoria, dan film sangat mudah dibawa dan disimpan. Penggunaannya dianjurkan menunggu 10-15 menit setelah dimasukkan sebelum hubungan seksual. Jenis spermisida jeli biasanya digunakan bersamaan dengan diafragma. Untuk manfaat metode ini efektif seketika atau busa dan krim, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan ibu. Sebagai metode pendukung lain dan mudah digunakan, tidak memerlukan resep atau pemeriksaan medis ya Bu. Lalu ada kerugian menggunakan metode ini, yaitu angka kegagalan relatif tinggi karena pemakaian tidak konsisten atau tidak digunakan dengan cara yang benar. Harus digunakan segera sebelum senggama. Bahkan ada spermisida vaginal yang perlu waktu 5-30 menit sehingga spermisida bekerja. Selanjutnya, karena harus dimasukkan ke dalam vagina, ada wanita yang segan melakukannya. Harus diberikan berulang kali untuk senggama yang berturut-turut. Dapat menimbulkan iritasi atau rasa panas seperti rasa terbakar pada beberapa wanita. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual termasuk HPV dan HIV/AIDS. Cara pemakaiannya, kocok tempat aerosol 20-30 menit sebelum digunakan. Tempatkan kontainer dengan posisi ke atas. Letakkan aplikator pada mulut kontainer dan tekan untuk mengisi busa. Masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks dengan posisi berbaring. Dorong sampai busa keluar. Ketika menarik aplikator, pastikan untuk tidak menarik kembali pendorong karena busa dapat masuk kembali ke pendorong. Aplikator segera dicuci menggunakan sabun dan air, kemudian keringkan. Sebaiknya digunakan untuk pribadi. Cara pemakaian tablet vagina atau suppositoria yaitu sebelumnya cuci tangan sebelum membuka paket. Lepaskan tablet atau suppositoria sambil berbaring, masukkan tablet vagina dan suppositoria jauh ke dalam vagina. Tunggu 10-15 menit sebelum memulai hubungan seksual. Sediakan salah ekstra tablet vagina atau suppositoria di tempat. Masukkan krim ke dalam aplikator sampai penuh, kemudian masukkan aplikator ke dalam vagina sampai mendekati serviks. Tekan pendorong sampai krim keluar, tidak perlu menunggu kerja krim. Aplikator harus dicuci dengan sabun dan air. Tiriskan lalu keringkan. Untuk memudahkan pembersihan, pisahkan bagian-bagian alatnya. Aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi dan sediakan selalu pengadaan krim. Untuk efek samping dari metode spermisida yaitu reaksi alergi, baik pada wanita maupun pria. Suppositoria tidak meleleh atau tidak membentuk busa di dalam vagina. Ada yang ingin ditanyakan atau untuk diulang lagi Bu? Boleh diulang untuk penggunaan tablet vagina tadi. Untuk penggunaannya dianjurkan menunggu 10-15 menit sebelum melakukan senggama dan dimasukkan atau inersia ya Bu ya. Itu saja. Apa sudah mengerti? Sudah. Berarti itu sudah paham ya Bu. Saya akhiri saja ya. Terima kasih untuk kerjasama.